Antara rencana di atas kertas dan realita di lapangan, seringkali ada jurang yang lebar. Penelitian ini mencoba menjawab seberapa lebar jurang itu di Kecamatan Lemahungkuk. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Perencanaan Kota Institut Teknologi Bandung ingin memaparkan hasil analisis kami mengenai perbandingan struktur ruang kota dengan RDTR Sub BWPB Kecamatan Lemahungkuk, Kota Cirebon. Berikut adalah anggota kelompok kami. Berikut adalah daftar isi kami mulai dari latar belakang hingga kesimpulan dan saran. Berikut adalah latar belakang kami. Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR adalah acuan legal dan teknis utama untuk pengendalian pemanfaatan ruang. RDTR mengatur secara rinci struktur ruang, pusat pelayanan, jaringan transportasi, dan infrastruktur dasar. Namun, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara implementasi di lapangan dengan dokumen RDTR. Ketidaksesuaian ini berdampak serius, mengurangi efektivitas fungsi ruang, efisiensi layanan infrastruktur, dan kualitas lingkungan kota. Boleh next. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan masalah seperti bagaimana kondisi existing pusat pelayanan di Kecamatan Lemahungkuk, bagaimana kondisi existing jaringan jalan di kecamatan tersebut, bagaimana kondisi existing zonasi di wilayah itu, dan sejauh mana kondisi tersebut sesuai atau menyimpang dari RDTR. Fokus penelitian kami pada struktur ruang di kawasan perkotaan Lemahungkuk, pusat pelayanan, jaringan jalan, zonasi, dan elemen pendukung lainnya. Kami menggunakan metode observasi langsung dan data sekunder dibandingkan dengan arah struktur ruang dalam dokumen RDTR. Berikut adalah tinjauan dokumen RDTR Kota Cirebon. Penyesuaian RDTR Kota berdasarkan Hukum Pasal 59 PP Nomor 15 Tahun 2010, RT/RW wajib menetapkan RDTR untuk kawasan perkotaan dan strategis. Permen ATR BPN Nomor 16 Tahun 2018 mengatakan RDTR dijabarkan hingga ke level blok melalui sub BWP. Urgensinya di Kota Cirebon, Kota Cirebon menyusun RDTR dengan pendekatan sub BWP agar lebih terfokus berdasarkan kondisi fisik dan fungsi homogen di tiap blok wilayah. Artinya, RDTR tidak hanya mengatur makro wilayah, tapi juga diturunkan ke skala mikro yang lebih teknis dan aplikatif. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, gambaran umum dari sub BWP B yaitu terletak di Kecamatan Lemahungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah 600 hektar, yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, Kecamatan Pekalipan, Harjamukti, dan juga Kejaksaan. Sub BWP B terdiri atas 4 kelurahan, yaitu ada Kelurahan Kasepuhan, Lemahungkuk, Panjunan, dan juga Pengambiran. Selanjutnya, fungsi dari sub BWPB yaitu sebagai pusat pelayanan regional, perdagangan jasa yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan ekonomi di kota Cirebon dan sekitarnya. Ditambah dengan secara kondisi fisik, sub BWPB dan lingkungan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Sub BWPB juga memiliki tema Cirebon Port Fishery and Cultural Heritage dengan luas 700 hektar area yang berfungsi sebagai tempat pengembangan transportasi laut, kawasan lindung, kawasan bahaya bencana, dan kawasan perikanan. Selanjutnya, tinjauan kesesuaian existing sub BWPB dengan RDTR. Baik, Berikut selanjutnya adalah identifikasi pusat pelayanan. Pusat kegiatan pada sub-BWPP tersebar pada Kelurahan Pegambiran, Jagasatru, Pulasaren, Pekalipan, Kasepuhan, dan Lemahungkuk. Pusat pelayanan kota adalah pusat yang melayani skala BWP bagian wilayah perencanaan. Pusat ini berada pada kawasan yang berfungsi sebagai regional perdagangan dan jasa. Kecamatan Lemahungkuk tidak memiliki pusat pelayanan kota. Berdasarkan peta rencana sistem pusat pelayanan kota Cirebon, pusat pelayanan kota ditetapkan berada di Kecamatan Kejaksan. Next. Selanjutnya ada subpusat pelayanan kota atau kawasan perkotaan. Subpusat pelayanan adalah pusat yang melayani skala sub-BWP atau beberapa sub-BWP. Pusat ini berada pada kawasan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan atau administrasi
yang melayani sub-BWP. Sub-pusat pelayanan kota atau kawasan perkotaan yang terletak di Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemah Wungkuk sudah sesuai dengan fungsinya sebagai pusat yang melayani skala sub-BWP atau beberapa sub-BWP. SPPK berupa titik kebudayaan yaitu Keraton Kasepuhan dan alun-alun Sangkala Buana. Selain itu terdapat juga sarana peribadatan, fasilitas kesehatan, kawasan permukiman, pelayanan ekonomi, dan administrasi yang melayani sub-BWP. Hal ini menunjukkan bahwa SPPK sudah sesuai dengan struktur ruang yang tercantum di RDTR Kota Cirebon. Next. Selanjutnya ada pusat lingkungan kecamatan. Pusat lingkungan adalah pusat yang melayani skala blok atau lingkungan. Pusat lingkungan kecamatan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan atau administrasi lingkungan permukiman di skala kecamatan. Pusat lingkungan kecamatan di Kecamatan Lemah Wungkuk terletak di Kelurahan Lemah Wungkuk, Kelurahan Panjunan, dan Kelurahan Pegambiran. Ketiga kelurahan tersebut sudah sesuai dengan fungsinya sebagai pusat lingkungan kecamatan yang tercantum di RDTR Kota Cirebon. Pusat lingkungan kecamatan berupa fasilitas pendidikan, pusat pelayanan ekonomi, kawasan perkantoran, kawasan industri, sarana transportasi, pelayanan administrasi, serta kawasan permukiman. Next. Selanjutnya ada pusat lingkungan kelurahan. Pusat lingkungan kelurahan di Kecamatan Lemah Wungkuk terletak di Kelurahan Pegambiran, Kelurahan Panjunan, dan Kelurahan eh, selanjutnya ada pusat lingkungan kecamatan berupa pusat pelayanan ekonomi, sosial, serta pelayanan administrasi berupa kantor Kelurahan Pegambiran. Pusat lingkungan kecamatan sudah sesuai dengan fungsinya yang tercantum di RDTR Kota Cirebon. Baik, selanjutnya ada rencana jaringan transportasi. Di sini ada rencana jaringan jalan. Jaringan jalan arteri yang melalui kota Cirebon saat ini merupakan jalan arteri primer yang berperan sebagai jalan nasional. Jaringan jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang ke satu dengan kota jenjang ke satu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang ke satu dengan kota jenjang kedua. Pada sub BWPB direncanakan peningkatan kapasitas pelayanan pada sistem jalan arteri primer, yaitu Jalan Benteng dan Jalan Yosudarso. Berdasarkan RDTR, lebar jalur ideal untuk arteri primer adalah 3,75 meter dengan lebar minimum 3,5 meter. Hasil pengamatan langsung menunjukkan bahwa kondisi existing sudah sesuai dengan ketentuan tersebut. Next. Masih di rencana jaringan jalan, di sini ada jalan arteri sekunder. Jalan arteri sekunder adalah bagian dari sistem penjaringan jalan sekunder yang berfungsi untuk melayani pergerakan lalu lintas antara kawasan di dalam kota dengan kecepatan tempuh sedang hingga tinggi. Jalan ini menghubungkan pusat-pusat kegiatan skala menengah dalam wilayah kota dan memiliki pembatasan akses untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas. Pada sub BWPB direncanakan peningkatan kapasitas pelayanan pada sistem jalan arteri sekunder dari jalan kolektif primer, yaitu Jalan Aryo Dinoto dan Jalan Pulasaren. Berdasarkan RDTR, lebar jalur ideal untuk arteri sekunder adalah 3,5 meter dengan lebar minimum 3 meter. Hasil pengamatan langsung menunjukkan bahwa kondisi existing sesuai dengan ketentuan tersebut. Next. Selanjutnya ada pembangunan jalan baru. Pada sub BWPB direncanakan pembangunan jalan baru lokal sekunder, yaitu Jalan Cakul Utara sampai Sungai Kesunean, PPN Kajawanan sampai Sungai Kalijaga, dan Jalan Inspeksi Sungai Kesunean. Jalan lokal tersebut merupakan jaringan jalan yang menghubungkan antar kawasan sekunder ketiga, antar kawasan sekunder ke-1, kedua, dan ketiga dengan lingkungan hunian. Berdasarkan hasil pengamatan, tidak ditemukan lokasi pasti di mana jalan tersebut akan dibangun. Next. Selanjutnya, ada masih di rencana jalur pejalan kaki. Jalur pejalan kaki adalah jalur yang disediakan untuk pejalan kaki guna memberikan pelayanan kepada pejalan kaki hingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pejalan kaki tersebut. Pada sub BWPB direncanakan jalur pejalan kaki pada jalan arteri primer dengan lebar trotoar 2 sampai 3 meter, yaitu Jalan Sisingamangaraja
Mangaraja, Jalan Benteng, Jalan Yosudarso, Jalan Kesunean, Jalan Kalijaga, dan Jalan Bypass Ahmad Yani. Selain itu, terdapat juga jalan korektor primer dengan lebar trotoar 1,5 sampai 2 meter, yaitu Jalan Aryo Dinoto, Jalan Kesepuhan, dan Jalan Pulasaren. Berdasarkan hasil pengamatan, ditemukan bahwa kondisi trotoar di lapangan tidak layak digunakan. Meskipun secara fisik beberapa trotoar tersedia, fungsinya terganggu oleh keberadaan bangunan semi permanen yang digunakan untuk berjualan, pemanfaatan trotoar yang tidak sesuai peruntukannya, serta terhalangnya jalur oleh pohon-pohon besar. Akibatnya, fungsi trotoar sebagai ruang sirkulasi pejalan kaki tidak dapat berjalan secara optimal. Next. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan rencana jalur sepeda pada kawasan sub-BPB di Kota Cirebon. Jalur lintasan sepeda adalah jalur yang khusus diperuntukkan untuk lalu lintas pengguna sepeda. Dipisah dari lalu lintas kendaraan bermotor untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pengguna sepeda. Di sini ada dua jenis jalur sepeda yang direncanakan. Pertama, shoulders bikeways. Ini jalur sepeda yang dibuat di bahu jalan, biasanya tanpa pembatas fisik, jadi lebih nyatu sama jalan utama. Kedua, bike lanes, yaitu jalur sepeda yang ada di badan jalan tapi dipisahkan dengan marka. Jadi penggunanya bisa lebih aman dari kendaraan bermotor. Untuk jalan kolektor primer, jalur sepeda direncanakan sebagai shoulders bikeways, yaitu pada Jalan Aryo Dinoto, Kesepuhan, dan Pulasaren. Sementara itu pada jalan kolektor sekunder, jalur sepeda direncanakan sebagai bike lanes dengan lokasi yaitu Jalan Siliwangi, Karangketas, Lemangkuk, Jagasatru, Pegejahan, Kebumen, Merdeka, Kesulitan, dan Syarif Abdurrahman. Bisa dilihat pada dua gambar, yakni Jalan Siliwangi dan Jalan Pulasaren. Perbedaan keduanya mencerminkan keberhasilan dan kendala dalam implementasi jalur sepeda di Jalan Siliwangi. Jalur sepeda sudah terlihat tersedia dengan marka jalan yang memisahkan jalur sepeda dari kendaraan bermotor. Ini sesuai dengan perencanaan sebagai bike lanes. Lalu sedangkan di Jalan Pulasaren, meskipun direncanakan sebagai shoulder bikeways, belum terlihat adanya fasilitas fisik atau marka. Next. Bisa dilihat di sini terdapat tabel rencana jalur sepeda sub-BPB. Totalnya ada 12 jalan yang tertera pada saat ini dan saat berikutnya. Dari semua jalan yang tercantum, hanya Jalan Siliwangi yang memiliki kesesuaian dengan perencanaan, seperti yang sudah kita lihat sebelumnya pada gambar. Sementara itu, jalan-jalan lainnya belum memiliki jalur sepeda yang sesuai secara fisik. Dengan kata lain, realistik fisik jalur sepeda saat ini masih sangat terbatas dan implementasinya baru benar-benar terlihat di satu lokasi saja, yaitu di Jalan Siliwangi. Next. Setelah tadi kita bahas soal jalur sepeda, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu rencana pembangunan halte bus rapid transit atau BRT di kawasan sub-BPB Kota Cirebon. Dalam perencanaan ini direncanakan akan ada 8 titik halte BRT yang tersebar di beberapa jalan utama, yaitu 5 titik di Jalan Siliwangi, 1 titik di Jalan Singamangaraja, 1 titik di Jalan Yosudarso, dan 1 titik lagi di Jalan Kesunean. Tapi di saat dilakukan pengecekan langsung di lapangan, ternyata ada dari semua titik yang direncanakan itu baru ada 2 titik yang benar-benar sudah terbangun dan sesuai dengan rencana. Sementara itulah 6 titik lainnya belum terlihat adanya pembangunan halte. Artinya fasilitasnya belum tersedia secara fisik. Bisa dilihat pada gambar terdapat halte di Jalan Siliwangi dan Jalan Sisingamangaraja yang menunjukkan kondisi halte yang sudah tersedia. Selain itu terdapat juga foto BRT yang melintas di Jalan Pulasaren. Next. Pada slide ini kita bisa melihat tabel rencana pembangunan halte BRT di kawasan sub-BPB. Di tabel ini tercatat ada total 8 titik halte yang direncanakan, lengkap dengan nama jalan, lokasi titiknya, dan status kesesuaian di lapangan. Dari 8 titik tersebut yang sudah sesuai dan memang ditemukan di lapangan, ada 2 titik seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu di Jalan Siliwangi, tepatnya di depan PGC atau Pusat Grosir Cirebon, dan di Jalan Sisingamangaraja yang berada di depan dan seberang Kompleks Pendidikan Santa Maria. Sementara itu untuk titik-titik lainnya, baik di Jalan Siliwangi maupun di jalan lain seperti Yosudarso dan Kesunean, lokasinya sudah direncanakan, tapi saat pengecekan di lapangan belum ditemukan adanya fasilitas halte. Next. Baik, selanjutnya dari hasil analisis kelompok yang telah kami lakukan mengenai rencana pola ruang, pusat pelayanan, dan struktur ruang Kota Cirebon terhadap existingnya, ditemukan guna lahan yang tidak sesuai dengan pola ruangnya.
Ketidaksesuaian pola ruang ini kami tandai pada peta dengan poligon berwarna hijau toska. Pada guna lahan daerah tersebut seharusnya diisi oleh gudang dan SPU, namun pada existingnya daerah tersebut diisi oleh pemukiman. Next. Baik, sampailah kami pada kesimpulan dan saran. Next. Kesimpulan kelompok kami adalah dalam pusat kegiatan di Kecamatan Lemah Wungkuk menunjukkan bahwa meskipun wilayah ini tidak memiliki pusat pelayanan kota sebagaimana ditetapkan dalam dokumen rencana, namun wilayah ini tetap memiliki sistem pusat pelayanan yang lengkap di tingkat subpusat pelayanan, pusat lingkungan kecamatan, dan pusat lingkungan kelurahan. Terdapat berbagai fasilitas seperti pendidikan, perdagangan, jasa, logistik, serta kantor kelurahan yang mendukung fungsi pelayanan di tingkat lokal. Dalam rencana jaringan pergerakan jalan, ditemukan banyak ketidaksesuaian antara kondisi existing dengan rencana yang telah diterapkan. Salah satu temuan utama adalah kondisi trotoar yang tidak layak digunakan. Next. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melaksanakan observasi yang lebih terfokus guna menilai kualitas pemanfaatan lahan secara lebih detail dan akurat. Yang kedua, melakukan wawancara lanjutan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait pelaksanaan dan fungsi aktual dari peruntukan wilayah. Saran dari kelompok kami untuk rencana struktur ruang kota Cirebon adalah melakukan penertiban jalur pejalan kaki dengan penegakan aturan terhadap fungsi trotoar serta merehabilitasi trotoar yang rusak. Yang kedua, realisasi pembangunan jalur sepeda dan halte yang tidak sesuai dengan jumlah titik yang telah direncanakan. Yang ketiga, melakukan kajian evaluasi dan monitoring terhadap ketidaksesuaian antara rencana ruang dengan kondisi aktual. Next. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.